Adapun soalnya adalah tali elastis diletakkan di antara dua titik dengan jarak 60 cm. Titik tengahnya bergeser 2,5 cm dari posisi yang dapat dibuka dan kemudian dilepaskan ke 0. Tentukan pergerakan selanjutnya sebagai fungsi X, T dengan menerapkan persamaan gelombang. Persamaan gelombangnya seperti ini teman-teman, dengan C pangkat 2 sama dengan 9. Syarat batas dan kondisi awal, di mana U 0,T sama dengan 0 dan U L,T sama dengan U 60,T adalah sama dengan 0. Kemudian dengan menggunakan persamaan gradien garis, maka diperoleh rumus persamaan garis untuk kasus tersebut adalah Y min Y1 per X min X1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, untuk daerah X dari 0 sampai dengan L per 2 dengan menggunakan persamaan sebelumnya kita dapatkan Y-nya sama dengan 2H per LX. Kita gunakan persamaan sebelumnya yang sudah kita dapatkan ya teman-teman. Kemudian untuk daerah L per 2, untuk daerah X dari L per 2 sampai L menggunakan persamaan yang sudah kita dapat sebelumnya, maka kita dapatkan nilai Y-nya sama dengan 2H min 2H per L dikali X. Maka kita dapatkan untuk U X, 0 sama dengan 2H per LX. Untuk daerah X dari 0 sampai L per 2 kita dapatkan nilainya adalah 1 per 12X. Untuk nilai X dari 0 sampai 30. Kemudian untuk U X, 0 sama dengan 2H per LX untuk daerah X dari L per 2 sampai L, kita dapatkan nilainya adalah 5 min 1 per 12X untuk daerah 30, untuk daerah X dari 30 sampai 60, di mana kecepatan awalnya adalah sama dengan 0. Nah, kita gunakan U sama dengan X dikali T, maka kita dapatkan U X, T sama dengan X dikali T, di mana do U dx sama dengan X aksen T dan do kuadrat U do X kuadrat sama dengan X double aksen T atau turunan kedua dari X dikali T. Kemudian do U dt, do U do T sama dengan X T aksen dan do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan X T double aksen atau X dikali turunan kedua dari T. Sehingga kita dapatkan do kuadrat U do X kuadrat sama dengan 1 per C kuadrat do kuadrat U per do kuadrat U do T kuadrat. Sehingga kita dapatkan apabila U sama dengan X, T, maka jadinya X double aksen T sama dengan 1 per C kuadrat X T double aksen. Sehingga kita dapatkan hasilnya seperti ini teman-teman. X double aksen per X sama dengan 1 per 9 T double aksen per T. 9 ini dari mana teman-teman? Ingat nilai 9 adalah kita ketahui dari soal di mana C kuadrat di soal sama dengan 9.
Kemudian kita lakukan pemisahan variabel sehingga kita dapatkan X double aksen per X sama dengan 1 per 9, T double aksen per T sama dengan mu, di mana X, sehingga kita dapatkan, setelah dipisahkan kita dapatkan X double aksen per mu X sama dengan 0, dan T double aksen per 9 mu T sama dengan 0. Nah, kita misalkan mu sama dengan min P kuadrat, sehingga kita dapatkan bentuknya seperti ini teman-teman. Kita masukkan mu sama dengan min P kuadrat ke persamaan yang ini, kita dapatkan X double aksen plus P kuadrat X sama dengan 0 dan T double aksen plus 9 P kuadrat dikali T sama dengan 0. Nah, sehingga kita peroleh penyelesaian umum X sama dengan A cos Px plus B sin Px dan T sama dengan C cos 3 PT plus D sin 3 PT, dimana Ux, T sama dengan A cos Px plus B sin Px dikali C cos 3 PT plus D sin 3 PT. Kemudian kita terapkan syarat batas. Nah, untuk yang pertama, syarat batas yang pertama adalah U 0, T sama dengan 0. Maka kita dapatkan persamaannya seperti ini teman-teman. Sudah jelas ya? Nah, syarat batas yang kedua, U 60, T sama dengan 0. Di mana X-nya sama dengan L dan L sama dengan 60 cm. Yang ini ya teman-teman. Sehingga kita dapatkan U L, T sama dengan D sin PL dikali C cos 3 PT plus D sin 3 PT. Perhatikan teman-teman, di sini persamaannya bisa berubah dari bentuk yang ini menjadi ini karena untuk syarat batas 1 U 0, T sama dengan 0, A cos P, A cos P 0 haruslah bernilai, A-nya haruslah bernilai 0, sehingga persamaannya menjadi seperti ini teman-teman. Bagian A cos P-nya dihilangkan karena nilainya 0. Nah, persamaan yang di sini menjadi U 60, T sama dengan B sin P, 6 B sin P kali 60 dikali C cos 3 PT plus D sin 3 PT sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa sin P 60 sama dengan sin 60 P, sin NV sama dengan 0, sehingga 60 P sama dengan NV, sehingga P NV per 60, P sama dengan NV per 60, di mana N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian kita substitusikan nilai P ke persamaan awal sehingga diperoleh persamaannya seperti ini teman-teman. Nah, kita masukkan P ke dalam persamaan ini, maka kita dapatkan Ux, T bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, persamaan yang ini dapat disederhanakan dengan memisalkan BC sebagai AN dan BD sebagai BN. Kita uraikan teman-teman. Nah, kita uraikan seperti ini. Kemudian kita dapatkan seperti ini. Kita misalkan BC dan BD sebagai AN dan BN. Nah, dengan menggunakan deret Fourier, maka kita dapatkan Ux, T sama dengan sigma dari N sama dengan 1 sampai T hingga sin NV per 60X dikali AN cos 3 NV per 60T plus BN sin 3 NV per 60T. Nah, untuk Ux, 0 sama dengan X per 12 untuk daerah 0 sampai 30, untuk daerah dari X untuk daerah X dari 0 sampai 30, kemudian Ux, 0 sama dengan 5 min X per 12 untuk daerah X dari 30 sampai 60. Nah, untuk mendapat kemudian Ux, 0 sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga sin NP per 60X. Kita masukkan nilai nolnya ke dalam T sehingga kita dapatkan HN cos 3 NP per 60 dikali 0 tambah BN
sin 3 NP per 60 dikali 0 sama dengan fx. Nah, kita dapatkan ux, 0 sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga sin nv per 60x an sama dengan fx. Ya teman-teman, sudah jelas di sini. Nah, apabila kita perhatikan teman-teman, bentuk fungsi sebelumnya memenuhi rumus umum dari Fourier, yakni fx sama dengan sigma n sin np per lx, di mana n dapat ditentukan dengan an sama dengan 2 per l integral dari 0 sampai l fx sin nv per l x dx. Kita lihat sesama ya teman-teman fungsi sebelumnya. Nah, fungsi yang ini teman-teman. Maaf, saya aktifkan lasernya terlebih dahulu. Nah, fungsi yang ini teman-teman, apabila kita perhatikan, maka ini tuh memenuhi rumus umum dari Fourier, yakni yang ini teman-teman. Nah, di mana n-nya dapat dicari dengan 2 per L integral dari 0 sampai L fx sin np per L x dx. Nah, teman-teman, untuk menyelesaikan an ini, kita perhatikan di sini bentuknya adalah integral parsial, maka teman-teman bisa menggunakan rumus integral parsial. Nah, kemudian penyelesaian dari rumus integral parsial dimasukkan lagi ke sini. Nah, setelah an diuraikan, maka kita dapatkan nilai an adalah an 20 sin np per 2 per n kuadrat pi kuadrat min 10 sin np per n kuadrat pi kuadrat. Karena sin np sama dengan 0, maka kita dapatkan an sama dengan 20 per n kuadrat pi kuadrat sin np kuadrat. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai t sama dengan 0, maka kita dapatkan seperti ini teman-teman. Do u t sama dengan 0 sama dengan gx sama dengan 0. Nah, kita masukkan t sama dengan 0, maka kita dapatkan do u-nya seperti ini teman-teman. Nah, dimana nilai t-nya sama dengan 0, maka bentuknya akan seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Sehingga gx-nya sama dengan 0. Nah, karena do t di mana t sama dengan 0 adalah sama dengan 3pi per 60 sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga nbn sin np per 60x sama dengan gx sama dengan 0, maka gx-nya sudah jelas di sini teman-teman, bernilai 0. Karena gx ini adalah bn, maka bn-nya maksud saya karena kita masukkan gx ke dalam bn, maka bn sama dengan 2 per np integral 0 sampai 60 gx sin np per 60x dx sama dengan 0 teman-teman. Kita masukkan nilai gx yang ini ke dalam ini, maka kita dapatkan nilai bn nya sama 0 sama dengan 0. Seperti ini teman-teman. Nah, sehingga kita peroleh penyelesaian persamaan gelombangnya adalah ux, t sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga sin np per 60x dikali an cos 3 np per 60t plus bn sin 3 np per 60t menjadi ux, t sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga sin np per 60x an cos 3 np per 60t plus 0, bn-nya tadi kita dapatkan sama dengan 0, di sini 0, jadinya sin 3 np per 60t. Ruas yang ini habis, tinggal ada an cos 3 np per 60t. Jadinya seperti ini teman-teman. Kita ingat nilai an adalah 20. Kita ingat nilai an adalah 20 per n kuadrat pi kuadrat sin np per 2. Kita masukkan ke dalam persamaan yang ini, maka hasilnya adalah ux, t sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga sin np per 60x dikali 20 per n kuadrat pi kuadrat sin np per 2 cos 3 np per 60t. Maka kita dapatkan penyelesaiannya adalah ux, t sama dengan 20 per
V kuadrat sigma N1, N sama dengan 1 sampai T hingga 1 per N kuadrat sin NP per 60X dikali sin NP per 2 dikali cos 3NP per 60T, atau kita sederhanakan maka hasilnya seperti ini teman-teman. UX, T sama dengan 20 Pi kuadrat per Pi kuadrat sigma N sama dengan 1 sampai T hingga 1 per N kuadrat sin NP per 60X dikali sin NP per 2 dikali cos NP per 12 dikali T. Nah, terima kasih teman-teman, itu dia tadi penjelasan terkait soal nomor 1 dari proyek Fisika Matematika 2 yang menerapkan persamaan diferensial parsial. Semoga penjelasan tadi dapat membantu pemahaman teman-teman tentang penerapan persamaan diferensial parsial pada soal. Kurang lebihnya kami dari kelompok 5 mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.